Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala jami'in nabiyyina wa ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jama'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu sa'adatal haqiqiyyah fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi bi qadari 'azamatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Sebelumnya mari sama-sama kita memohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita, guru-guru kita, kerabat kita, keluarga kita, dan siapa saja yang punya peran andil dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia, dan siapa saja yang menjadi wasilah sehingga pada pagi hari ini kita dapat bermuajah di Masjid Nurul Iman ini. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Al-Fatihah. Kifayah sehat semuanya Bapak Ibu. Akhir-akhir bulan ini yang pasti bahwa ketika memasuki Rajab, terus kemudian tadi juga sudah diumumkan tentang puasa bulan Ramadan. Kekurangan kita itu biasanya kurang adanya kemampuan untuk menentukan mana itu tujuan dan mana itu sarana. Sampai pun dalam ibadah mahdoh ghairu mahdoh kita belum sampai menentukan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sebenarnya bermuaranya di mana. Atau kebalikannya, bahwa justru sarana itu kita jadikan tujuan. Salah satu contoh, kita ini sudah mungkin hafal dan sering kita dengarkan bahwa salah satunya di surat 2 ayat 1, 2, dan 3, bahwa kitab itu menjadi petunjuk dan tidak ada keraguan di dalamnya. Coba kita baca dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Berarti bahwa kitab suci kita ini sebenarnya berfungsi sebagai petunjuk. Nah, sementara ini ketika kita ini membuka kitab suci kita atau membaca kitab suci kita, ada nggak di benak kita supaya kita ini mendapatkan petunjuk dari kitab tersebut?
Goal get kita ketika kita ini membuka dan membaca kitab suci kita, di benak kita ini apakah petunjuk, apakah balasan Allah? Pahala. Panjenengan kalau beli televisi, barang elektronik baru, ada manual booknya panjenengan baca enggak? Kalau belum bisa mengoperasikan kan? Dan panjenengan baca bolak-balik sampai panjenengan mampu mengoperasikan barang elektroniknya. Padahal ini adalah manual book dan ini sebagai tool. Tapi kita tidak pernah ketika baca supaya saya ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kayak kita ini sebagai objek dan tidak pernah sebagai subjek. Kan kebanyakan dari kita itu ketika kemudian kita belum kepada jalan on the track, pasti kita akan ngomong bahwa saya belum dikehendaki oleh Allah dan saya belum dikasih petunjuk oleh Allah. Padahal petunjuknya sudah ada belum? Sudah ada. Maka kita harus mampu untuk membedakan mana ini golget, mana ini goyah kalau dalam bahasa pesantren, mana ini wasilah. Jangan-jangan sementara ini kita ini mengerjakan wasilah untuk sampai kepada tujuan. Sama sebenarnya ketika kita mengkaji apapun, sebenarnya kita ini punya tujuan apa enggak sih? Sehingga pendahulu kita sebenarnya sedang memotivasi kita untuk gemar selalu belajar, ya. Tapi mempunyai tujuan. Maka saya ulang nih, bahwa tidak ada keraguan di dalam kitab suci kita ini adalah petunjuk. Berarti harusnya ketika kita buka di dalam hati akal pikiran kita, setelah buka, setelah baca, harusnya kita dapat apa? Harus dapat petunjuk. Nah, sementara ini kita tidak ada sama sekali bahwa petunjuk itu mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan random dipilih. Oh, ini yang ganteng, ini yang sedengan. Maka sekarang kita harus tahu dulu fungsi, ya. Karena kadang kita baca surat Yasin, berapa kali tamat Pak surat Yasin? Udah berkali-kali ya. Nah, kira-kira dari surat Yasin dapat petunjuk apa? Loh, enggak kan? Sepakat enggak bahwa kitab suci itu adalah petunjuk? Sepakat enggak? Sepakat. Ketika kita seiring atau ketika kita berulang-ulang membaca surat Yasin, kira-kira menurut panjenengan di dalam surat Yasin saja kita lokali gitu, kita ini dapat petunjuk apa di dalam surat Yasin? Karena mohon maaf, kadang-kadang saya juga kasihan surat Yasin itu. Karena ketika dibaca, ya ketika ada orang meninggal, sehingga tidak ada pelajaran bagi kita. Maka ayo tambah lagi di 45 ayat 20-nya Al-Jasiyah. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum
yang meyakini. Sama saja dengan pedoman negara atau pedoman hidup kita di negara Indonesia ini. Kira-kira pedoman hidup kita di Indonesia khususnya, orang banyak ngomong ya mungkin ada pedoman kita ini adalah apa? Pancasila. Tapi ada enggak orang sebanyak ini gitu loh tidak menjadikan di situ rahmah. Jadi Quran ini akan menjadi rahmat kalau kita yakin. Nah sementara ini kadang-kadang kita milih yakinnya. Yang ini nggak yakin aku, yang ini yakin. Maka bagaimana caranya sekarang Quran ini punya tujuan. Allah menurunkan Al-Quran ini nggak iseng gitu. Bu, Quran ini sebenarnya membuat kita susah apa membuat kita ini sulit? Sama ya. Nah, kira-kira kalau panjenengan ini bawa pedoman lah, pedoman petunjuk manual book, itu memudahkan apa menyulitkan? Lah kalau kita ini punya kitab suci yang memudahkan, terus kemudian kehidupan kita nggak beres, berarti yang bermasalah kitabnya apa manusianya? Nah ini. Karena di surat Toha ayat 2, surat 20 ayat 2, bahwa Allah berstatement, ya, kami turunkan Al-Quran tidak akan membuat kamu susah. Monggo deh. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Ini sudah statement yang menciptakan dan yang bisa dikatakan menurunkan Al-Quran. Tidak akan kita ini hidup susah, tidak akan menyusahkan kita. Karena gini loh, kalau panjenengan itu ya kalam Allah itu susah, kita enak. Saya seneng Al-Quran itu sulit. Nanti kalau mati protes, ya Allah aturan engkau, ya kan? Itu susah. Karena standarisasi Al-Quran itu orang yang buta huruf. Surat 62 ayat 2. Kalau standarisasinya paling rendah, kira-kira panjenengan bisa beralasan nggak melaksanakan apa yang ada di dalam Quran? Nggak bisa. Allah berstatement bahwa aku mudahkan loh Al-Quran, sehingga kita tidak mampu untuk beralasan bahwa gua nggak bisa, gua nggak pernah belajar. Enggak, Al-Quran itu mudah. Monggo. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya ialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf. Tahan. Jadi Nabi Muhammad diutus kepada kaum yang buta huruf. Kira-kira sama Allah dibuat sulit apa dibuat mudah? Berarti standarnya untuk disampaikan Al-Quran itu adalah kaum yang buta huruf. Berarti berpeluang enggak bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini memudahkan Al-Quran karena apa? Karena untuk semua manusia, dan tingkatan manusia itu bermacam-macam.
bermacam-macam. Cuman kita ini belum mampu mengetahui apa sih sebenarnya sampai Allah mudahkan dan bagaimana metodologi Allah memudahkan Al-Quran. Karena apa? Karena sudah ditanamkan mulai zaman Senok Horbronyol sama Panderplas supaya kita ini nggak akan ngerti. Maka sampai menentukan tujuan aja kita nggak bisa. Sehingga kebalik, yang sebenarnya ini sarana menjadi tujuan akhir. Sekarang tujuan yang akhir itu sudah hanya menjadi seremonial saja, sebagai mukodimah seremonial. Salah satu contoh, biasanya para khutobaul amajid mengatakan Allahumma anta maksudi warido kamat lubi. Itu kan hanya sekedar mukodimah. Buktinya apa? Sekarang tujuannya bukan benar-benar maksudnya adalah Allah. Maksudnya sudah lain lagi. Warido kamat lubi, ridomu yang aku pinta ya Allah. Tapi beda. Sudah surgamu, sudah balasanmu. Ini sudah menjadi, karena apa? Karena tujuan goal gate akhirnya nggak ada. Bahkan sarana ini sudah menjadi tujuan. Kita ini akan puasa nanti pada tanggal 2 April. Kira-kira panjenengan bermuaranya di mana? Panjenengan nggak makan, nggak minum itu sarana. Nah sekarang goal gate-nya atau tujuannya apa? Nah, ini salah satunya. Ya, jadi nantinya ketika mulai sekarang harus dirubah paradigmanya bahwa ketika saya ini akan membuka supaya saya dapat petunjuk. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan petunjuk ketika orang ini mau menerima petunjuk. Dan ini kejadian kasuistik yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika munajat kepada Allah untuk supaya Allah memberikan petunjuk kepada Abi Thalib. Surat 28 ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih. Tahan. Berarti panjenengan bisa nggak memberi petunjuk kepada anak yang panjenengan cintai? Kepada istri yang panjenengan cintai? Begitu juga para ibu-ibu, bisa nggak panjenengan memberikan petunjuk kepada para suami? Bisa. Makanya kenapa kadang-kadang kita ini stres, kadang-kadang ini karena kita sudah men-take over, ya, kerjaan Allah. Yang memberi petunjuk itu adalah Allah. Kita ini hanya sebagai fasilitator sebenarnya. Makanya ketika Nabi Muhammad sampai menciumi, sampai kulitnya Abi Thalib diciumi supaya dapat petunjuk, ditegur oleh Allah, Mat, kamu nggak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kamu cintai. Lanjut. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, kalau di ayat ini manusianya menjadi subjek apa manusianya menjadi objek? Jadi Allah tidak memberikan petunjuk itu karena memang Allah nggak berkehendak, apa manusianya nggak mau nerima? Coba ulangi lagi yang terakhir. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang
menerima petunjuk. Ketika dalam kondisi mau wafat, menurut sejarah Abu Thalib itu rakyat biasa, apa termasuk dia mempunyai, kalau dalam politik dia mempunyai kedudukan yang tinggi enggak ketika itu Abu Thalib? Nah, itu sudah menjadi trauma dan secara ekonomi pasti mapan. Ketika terus kemudian dia mau masuk kepada organisasi yang lain lah, berarti kira-kira mulai dari meniti karir ibaratnya, itu mulai dari awal nggak, babat lagi nggak? Penggede Quraisy. Nah, maksudnya apa? Bahwa sebenarnya ya kita ini harus dulu menuju kepada petunjuk Allah gitu loh. Jangan sampai kita ini menyalahkan Allah. Karena apa? Kadang kita berstatement bahwa Allah belum memberikan petunjuk. Jangan-jangan kebalik, kita yang nggak mau menerima petunjuk. Buktinya apa? Kita belum mampu untuk menentukan tujuannya apa. Sehingga ketika baca, salah satu contoh nih, surat 29:45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat itu adalah tiang daripada agama. Tiang itu adalah untuk supaya bangunan itu tegak, ya kan? Nah sekarang ketika kita diperintahkan oleh Allah, bacalah. Kemudian setelah kita baca ada perintah tegakkan sholat. Ada nggak korelasinya antara baca Quran kemudian tegakkan sholat? Apa ini berdiri sendiri? Ayo. Sekarang kalau misalkan panjenengan misalkan ini baca Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Habis itu antum atau panjenengan tegakkan nggak itu? Hei, janganlah kamu menghargai anak yatim. Ditegakkan nggak nih? Kalau panjenengan habis baca itu tetap aja ngadi anak yatim, berarti panjenengan negakkan yang panjenengan baca enggak? Enggak. Kalau panjenengan enggak menganjurkan ada orang kelaparan untuk memberi makan, berarti panjenengan menegakkan apa yang panjenengan baca enggak? Enggak. Karena sementara ini di akal pikiran kita arti daripada sholat, mohon maaf, itu hanya gerakan badan, bukan gerakan namanya moral. Karena di dalam tinjauan fikih as-sholatu hiya
akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, diawali dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Ini gerakan apa? Gerakan badan. Gerakan moralnya apa? Ini loh, kadang-kadang kita ini tahu sholat tapi nggak ngerti. Kira-kira panjenengan kalau suruh milih tahu apa milih ngerti? Makanya mohon maaf loh, panjenengan sama isi belum tentu loh saling ngerti. Tapi mungkin kita baru saling tahu saja tapi belum tentu ngerti. Buktinya kadang-kadang panjenengan ngomong juga wasapan toh. Loh, berarti belum ngerti. Nah, makanya ketika Nabi Syuaib itu sholat diartikan aturan ataupun sistem ataupun ADART ataupun undang-undang. Surat 11 ayat 87. Bahasa Arab dulu nih. Qalu ya Syu'aib as-salatuka ta'muruka an nasruka ma ya'budu aba'una ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid. Artinya, hai Syuaib, apakah agamamu? tahan dulu. As-sholatuka diartikan apakah agamamu? Lah menurut panjenengan agama itu nama, gitu? Agama itu nama, apa agama itu sebenarnya produk? Iya kan? Berarti ketika panjenengan menegakkan sholat sama dengan harusnya panjenengan menegakkan apa? Itu maksudnya. Maka ada korelasi. Bacalah Al-Quran kemudian tegakkan. Baru itu kita mampu mencegah kemungkaran. Nah, sementara ini panjenengan banyak mencegah kemungkaran apa memberantas kemungkaran? Wa nahan nafsa anil hawa annahyu anil mungkar, itu mencegah kemungkaran atau memberantas kemungkaran. Kalau mencegah itu sebelum terjadi apa sesudah? Tapi kita kan mohon maaf sembunyi di ayat Allah. Ini kita sedang mencegah kemungkaran. Loh, wis terjadi yuk. Apa yang ente lakukan, apa yang kamu lakukan sebelum terjadi. Sehingga kita ini nggak mampu apa? Kita Allahu Akbar. Ini sebenarnya kita ini sedang menuju kepada tujuan, apa sedang melaksanakan proses sarana untuk sampai kepada tujuan. Sarana ya, oke. Berarti harus kita tentukan tujuannya enggak? Oke, yo, surat 20 ayat 14. Makanya sebelum panjenengan ini sholat pasti disuruh bersuci dulu, supaya enak mulai 10 dah, 20 ayat 10 sampai 14.
Ketika dia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggal kamu di sini sebelumnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Bukan dari api, makanya ada yang menyembah api. Ceritanya ini Al-Quran atau Allah sedang memberikan perumpamaan. Loh, mohon maaf, sekelas Nabi Musa saja tujuannya itu petunjuk, padahal dia berjalan di tempat api. Pernah nggak kita ini kemanapun, siapa tahu saya dapat hikmah nantinya, siapa tahu saya dapat pelajaran, siapa tahu saya dapat peringatan, kan nggak ada. Kita hanya memuaskan dan memenuhi keinginan kita ketika kita bertujuan. Nabi Musa ke tempat api aja, harapannya kepada Allah, siapa tahu saya di sana dapat petunjuk. Kita beda. Buka Quran bukan supaya aku dapat petunjuk. Lanjut. Falamma ataha nudiya ya Musa, maka ketika dia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, hai Musa. Tahan. Kira-kira kalau panjenengan disuruh buat film, gimana Mbak? Oh, panjenengan buat api terus mari ngono mesti ada suara, hei Musa. Nanti kalau dalam ilmu balaghah itu ada ya sebenarnya ya ayu, kayaknya jauh, padahal ini kalau dalam balaghah gara-gara deket akhirnya manggilnya wahai. Lanjut 12-nya sekarang. Inni ana rabbuka fakhla' ma'dai innaka bil wadil muqaddas wa. Artinya sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompah. tahan, terompah kalau dalam bahasa dulu bakia, ya kan? Allah itu Kudus, Ustadz Ali Kudus bukan? Kudus berarti maha suci. Ketika Nabi Musa mau berjumpa dengan Tuhannya, maka sama Allah disuruh melepas terompahnya supaya mampu berjumpa dengan terompah. Dalam bahasa lain itu apa, Pak? Nah, itu teklek. Yang bahasa lain, bahasa keren itu adalah barier ataupun strata. Itu terompah, strata sosial. Ini bisa jadi terompah. Makanya kenapa pendahulu kita masjid ini disimbolkan dengan sesuatu yang suci, oke? Maka panjenengan nggak boleh bisa masuk atau nggak bisa masuk kalau belum melepas terompah, oke? Tapi kita kebalik. Simbol perumpamaannya dilepas, hakikatnya nggak dilepas. Gara-gara jadi ketua RW di sini. Loh, ketua RW itu terompah bukan? Terompah. Kalau
mau masuk ke masjid yang suci untuk berjumpa dengan Allah, kata Allah, suruh ngelepas terompahnya enggak? Tapi gara-gara gambarnya terompah bagiak sandal, yang dilepas cuman sandal, sama takmirnya ditulis batas suci. Sandalnya dilepas, terompahnya masih dipakai enggak? Bagaimana kita ini ketika masih berterompah itu berjumpa dengan Allah? Tidak masalah, kan karena apa? Karena apa? Karena kalau panjenengan, mohon maaf, jangankan di masjid, kalau di Saudi sana ketika di Mekah sampai dibawa ke Ka'bah itu sandal. Tapi kan terus kemudian, makanya tadi terompah itu apa gitu? Kita lepas, tapi terompah hakikat yang ini sebenarnya ditujukan untuk supaya kita mampu berjumpa dengan Allah, ya kan? Itu harus lepaskan terompah dulu. Oke? Baru terus kemudian kamu mendapat kesucian, baru ngobrol-ngobrol lanjut 14-nya. 14-nya dan lanjut. Ini kan 2012, 2014 langsung. Nah, nih monggo. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. jangan sakit hati ya kalau ada statement gini. Panjenengan sholat itu justru panjenengan menjadi lupa akan Allah, apa malah menjadi ingat? Jangan ketika setelah sholat panjenengan justru menjadi lupa akan Allah, apa malah menjadi ingat akan Allah? Oh, lupa mana yang ya? Yuk kita lihat bukti dan indikatornya apa. Ketika kita ini sholat, kita malah justru selalu ingat Allah. Salah satu contoh surat 53 ayat 30. Dzalika mablaghuhum minal 'ilm inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula lah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kita sholat ingat akan Allah nggak? Atau malah justru gitu loh, kita nggak ingat Allah? Karena buktinya setelah sholat panjenengan mohon maaf nyesat-nyesati orang lain yang mungkin nggak jamaah. Padahal kata Allah apa? Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dan siapa mendapatkan petunjuk. Makanya berarti tujuan kita sholat yang pertama adalah supaya kita ini selalu mengingat Allah. Nah sekarang pertanyaannya,
panjenengan disuruh diperintahkan untuk sholat, kemudian supaya mengingatku. Sekarang pertanyaannya, ku itu namanya, apa sifatnya, apa zatnya, apa af'alnya, ataupun pekerjaan Allah? Oh semuanya ya? Nah, selama ini bukan hanya namanya. Padahal mohon maaf, panjenengan sudah ketemu sebenarnya. Makanya disuruh ingat. Karena panjenengan di surat 7 ayat 172 dulu ketika masih di dalam rahim, panjenengan itu diambil kesaksian oleh Allah, berarti bisa berjumpa dong. Makanya disuruh ingat. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Termasuk panjenengan nggak nih? Ya. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kau Tuhan kami. Tahan. Allah tadi maha suci. Nah, ketika panjenengan masih di dalam rahim, suci met nggak kalau ketemu? Met. Cuman seiring kita lahir, seiring pengetahuan, kesuciannya tercorek, terus angel ketemu Tuhan. Karena apa? Karena banyak keinginan, setan banyak masuk. Oke, dari sini bahwa kita sebenarnya sudah pernah diambil kesaksian, maka disuruh sholat supaya ingat siapanya, namanya, zatnya, apa-apa. Yuk, siapa sih sebenarnya Allah itu? Surat 6 ayat 12. Kesucian tadi terkadang karena itu atas ridho Allah atau kemauan orang itu sendiri. Oke, surat 91 ayat 7. Sembilan satu ayat 7. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Deh, 8-nya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada mereka, kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Nah, berarti kira-kira disuruh memilih apa ditentukan? Nah, pertanyaannya sekarang, cerita kasuistik. Menurut panjenengan, Nabi Adam itu melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah itu setelah dikasih ilmu apa sebelum? Setelah dikasih ilmu melanggar. Sama anak kita, cucu panjenengan itu masih kecil nggak pernah melanggar. Tapi seiring dengan pengetahuannya, dikasih tahu oleh bapaknya, dikasih tahu oleh emaknya, mau keluar, di sana ada demit, ini, ya, akhirnya mulai itu.
Tuhannya balik, Tuhannya berubah. Makanya bahwa mulai dari awal ini, makanya statement Nabi Muhammad, kullu mauludin yuladu al fitrah. Dia dilahirkan dalam kondisi suci, kesucian, maka nggak ada khawatir, nggak ada sedih anak-anak ini. Intinya pakai insting dia. Kalau lapar ya nangis, gitu. Nggak ada takut. Makanya ini yang mau punya cucu, lihat perkembangan ketika sendirian jam 2, jam 1 dia main-main, nggak nangis, dia nggak sedih. Ya dengan siapa? Ya kan? Walaupun ditinggal ibunya kemana-mana juga nggak nangis-nangis. Karena apa? Karena dia masih dalam kondisi nangis, berarti dia haus, atau dia lapar, atau digigit semut, atau digigit semut. Ulang lagi, dirikanlah sholat untuk mengingat. Oke, berarti sholat yang gerakan tadi semuanya sholat ini sarana apa tujuannya? Oke ya, makanya maksud saya jangan sok lah kita nih. Karena apa? Karena kita belum tentu sampai kepada, apalagi yang enggak gitu loh. Tapi kita jangan sok sip kalau sudah di sini. Karena apa? Karena Allah memerintahkan kita di sini supaya sampai kepada tujuan. Oke. Berarti ketika setiap hari kita lakukan, yuk kita tentukan ini sarana apa ini tujuan. Supaya kita sampai kepada sini. Oke. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ku pasti semuanya ngomong Allah. Allah yang mana nih? Surat 6 ayat 12. Qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Artinya, katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Cuman kita ini kalau ada lafaz kata-kata kasih sayang, kita ini sudah alergi. Karena apa? Karena kasih sayang kayak sudah diakuisisi oleh tetangga. Padahal kasih sayang dalam bahasa Arab disebut Rahman Rahim, rahmah. Tapi ketika mohon maaf teman panjenengan ngomong ya maha kasih dan sayang, mesti tetangga. Oh berarti Allah yang kita sembah saja menetapkan atas dirinya kasih sayang, yang nyembah menetapkan kasih sayang enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Perintahnya pendahulu kita Syekh An-Nawawi Al-Bantani, Syekh An-Nawawi Al-Jawi mengatakan wa tusannu ala kulli ibtida'il umur al-basmalata, bukan qiraatu basmalah. Dan ditetapkan setiap apa yang akan kita lakukan maka harus diawali dengan atas nama Allah. Sementara ini kalau kita berbuat atas nama apa? Atas nama solidaritas. Ya, monggo.
Oh. Oke, surat. Monggo silakan. Peringatan itu akan menjadi nikmat enjoy kalau kita tahu posisi. Warning kok. Ya kayak panjenengan, mohon maaf nih, kalau ngecek lab takut nggak? Takut karena apa? Karena tidak, mohon maaf ini, oh ini sebagai alarm. Kalau panjenengan tahu kolesterolku asam uratku tinggi, harusnya seneng nggak? Dapat informasi petunjuk tadi loh. Makanya sekali lagi supaya panjenengan dapat petunjuk peringatannya, oke? Itu tidak dalam posisi peringatan. Ini passwordnya surat 12 ayat 22. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, berarti ketika balasan perbuatan baik, panjenengan merasa diperingati enggak? Enggak. Karena apa? Karena para nubuah itu diberi petunjuk sebagai balasan dia berbuat baik. Sehingga kira-kira perlu diberi peringatan enggak? Enggak, tapi diberi petunjuk gara-gara kita ini selalu berbuat kebajikan. Petunjuk berarti sebagai balasan enggak? Nah, sementara ini petunjuk panjenengan cari apa panjenengan nunggu petunjuk? Berarti seiring dengan kebaikan yang kita lakukan, niscaya Allah juga akan memberikan petunjuk. Ya kan? Nah, sementara ini kita beda. Oke. Udah ya? Berarti kita sudah tahu poin satu. Pertama, sholat berarti ini sarana untuk mempunyai tujuan. Oke. Sekarang kenapa kita ini sebelum sholat pasti disuruh bersuci atau wudu? Oke. Surat 2 ayat 83 dulu. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik. tahan. Ini kan kita kebalik. Habis marah-marahin pembantu, masya Allah, baru sholat. Kebalik nggak? Harusnya sebelum kita melaksanakan, kita berusaha untuk apa tadi? Berkata-kata yang baik, maka disimbolkan dengan kumur-kumur. Baru dirikanlah sholat supaya panjenengan ingat terus ini.
Nah, sementara ini yang atasnya kita nggak ingat sama sekali. Padahal tadi ya kita diperintahkan wa aqimi shalah li dzikri, apa yang diingat dari Allah. Ya peringatannya, ya pelajarannya, ya firman. Yang pertama. Yang kedua, surat 21 ayat 72. Sorry. 73-nya. 21 73-nya. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan. Terus mendirikan sholat. tahan. Dirikan kebaikan dulu, baru. Nah, kita beda katanya. Dirikan sholat dulu supaya harusnya ini kita ngerjain dulu ini. Disimbolkanlah dengan mencuci apa? Tangan dan kaki, karena ini simbol dari pekerjaan, dan kerjakanlah pekerjaan ataupun mengerjakan kebajikan. Tapi ini semua tangan, kaki dan lain sebagainya yang mempengaruhi mana? Yang mempengaruhi ini. Ibu kalau wudhu, mohon maaf ini, yang diusap yang depan apa yang belakang? Oh, yang depan. Kenapa yang depan kok nggak belakang? Ini gara-gara nggak pernah tanya, karena dulu sampai mulai dari SD diajarin oleh gurunya ya gini. Ya kita lihat surat 5 ayat 6. Ini supaya ngerti. Saya yakin semuanya tahulah yang diusap yang mana nanti ketika wudhu dan sebagainya. Tapi kita nggak ngerti kenapa pendahulu kita membuat simbol seperti itu. Monggo. أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka. Tahan, ayo. Kenapa basuh muka? Karena apa? Inni wajjahtu wajhiya lillah. Maksudnya wajah itu gimana? Iya termasuk tadi loh, anta maksudi waridoka matlubi. Itu wajah gitu loh. Makanya suruh basuh. Jadi sebenarnya ini tujuan. Jadi maaf nih, panjenengan itu kalau mau wudhu terus kemudian bersihin, menyela-nyela terus sampai kumur-kumur, ini sarana apa tujuan?
Sarana supaya panjenengan mampu membersihkan perkataan, nggak nyakitin, nggak nyelekit. Tangan supaya nggak ngambil. Oke ya, nih. Terus habis itu dan tanganmu dan basuh. Tahan, kita kebalik nggak? Siku dulu sampai tangan. Apa dari tangan sampai siku? Benar, tapi biasanya kita gimana? Sebenarnya enggak, jangan nyalahi keran lah, kasihan itu panitia yang makanya dulu pendahulu kita itu kenapa kok pakai apa namanya itu kolam? Karena kalau dimasukkan ini dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok sampai marofek? Nggak ada, Bu. Orang bisa mencuri tanpa ini. Orang bisa ngeplak jiwet tanpa ini, nggak bisa. Makanya ilal marofek. Oh, ini berarti simbol. Basuhlah tanganmu. Ini sarana supaya panjenengan bisa menjaga dari perbuatan. Tuh, lanjut. Dan sapulah kepalamu. Tahan. Basuhlah kepalamu, basuhlah rambutmu, Bu. Kepala lo ya. Sekarang bertanya, kepala itu yang mana? Yang belakang atau yang depan? Makanya panjenengan lihat, ada yang cuman begini toh. Ada yang sampai basah. Maka dalam tinjauan fikih itu disebut mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Kepala itu yang mana? Kepala itu yang ditumbuhi rambut, itu namanya kepala. Pertanyaannya adalah, Bu, aslinya kalau ada orang yang sakti itu kepalanya apa kakinya? Kepalanya. Kerbo itu yang sakti, kepalanya. Maka Sunan Kalijogo ketika pendahulu kita kalau mau bangun rumah kerbo dipendem satu beleng, sama Sunan Kalijogo dikasih tahu, yang sakti kerbo itu adalah kepalanya. Kakinya sampean putus, ya nggak mati. Buntutnya sampean putus nggak mati. Ayo coba sembelih kepalanya, pasti mati. Nah, pendem kepalanya, daging-dagingnya panjenengan bagi ke tetangga. Oh, berarti sebenarnya mohon maaf, yang membuat kita kotor itu ya kepala. Jadi panjenengan begini aja, itu aslinya suruh ngapain? Tapi gara-gara nggak ngerti, akhirnya apa? Loh, ini nyun sewu, mohon maaf loh. Kita tahu nggak sudah berapa tahun kita ini kalau wudhu itu gini, kayak lupus dulu. Ini masih ingat, saya masih santri itu kalau apa? Kalau wudhu terakhir atau waktu itu masih gini dulu. Bener nggak? Tapi kita nggak tahu tujuannya apa. Maka sampai haji pun disimbolkan dengan motong. Padahal yang dipotong kepalanya, wahliku ru'usakum, bukan rambutmu. Berarti ngusap kepala itu adalah mengusap pikiran-pikiran, keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Trompah dilepas, diusap gitu loh. Tapi gara-gara mohon maaf itu sebagai rukun, makanya panjenengan nggak harus, yang penting pokoknya rukun. Maka sekali lagi, yuk kita tentukan itu. Ini adalah sarana supaya apa? Supaya di pikiranku itu ada kesucian, tidak ada di luar dari keinginan Allah.
Baru terus kemudian lanjut dan apa tadi? Dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata. Kita juga gitu. Kaki itu berarti dari bawah sampai mata kaki. Dari bawah gini apa dari atas begini? Aduh. Akhirnya lu iya ya. Mulai dari zaman mohon maaf kenarok kita kalau basuh kaki dari mata kaki ke makanya kalau di sana di daerah Saudi, daerah Arab lah, jazirah Arab itu justru tempat wudunya ada tempat duduknya. Dan kalau bersin ini dulu pasti itu masih ingat di Oman itu kalau kita ke sana, waduh tempat wudunya ada tempat duduknya, nggak mungkin akan begini, mesti gini dulu. Enggak, tugas kita semuanya lah. Jadi maksudnya jangan salahkan sarananya, karena apa? Kita ini diberi oleh Allah akal, bagaimana caranya? Maka berarti harus menyela-nyelani dan sebagainya. Loh. Oh, berarti apapun yang kita lakukan kita harus tentukan dulu tujuannya. Oke. Termasuk nanti tanggal 2 April kita sudah puasa, ini juga harus panjenengan tahu ini yang sarana mana, yang tujuan mana. Panjenengan puasa nanti itu jadi tujuan apa jadi sarana? Ayo, tanggal 2 April panjenengan nggak makan nggak minum jadi sarana apa jadi tujuan? Saya takut lagi tujuannya apa? Tujuannya adalah balasan. Yo, sebelum 2 menit lagi nih. Ini ayat kasihan juga. Biasanya ditrompetkan itu ketika puasa tok, selain puasa nggak mau. Surat 2 ayat 183. Ini kasihan ayat ini. Kalau nggak Ramadan nggak dibunyiin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oh, berarti nggak makan, nggak minum dan sebagainya. Itu berarti mempunyai tujuan supaya kita ini mampu untuk menjadi manusia yang mulia. Oke, berarti mulai sekarang yang panjenengan pikirkan, mohon maaf nih, ini nanti mungkin sebentar lagi lah iklan-iklan mesti makanan minuman. Justru akhirnya panjenengan hari puasa itu malah banyak sekali keinginan, bukan puasa namanya. Malah banyak keinginan, sing minuman manis, sing es, sing jari ini poso. Kok malah mengumbar keinginan itu gimana ceritanya? Tapi yo gaya, alhamdulillah kembali suci, pret apa? Oh malah nggak karu-karuan ya ketika buka. Oke? Berarti harusnya sampai wabaligna Ramadan itu harusnya yang kita pikirkan ketakwaannya gitu loh. Karena apa? Karena nggak makan nggak minum tadi ini sebenarnya sarana untuk sampai kita mampu melaksanakan ketakwaan. Oke? Hadiahnya bukan hadiah sih, balasan nggak usah mikir balasan. Karena balasan ini diketahui kalau kita mau mati, ya. Ayat terakhir surat 16 ayat 32. Pasti panjenengan pengen. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun 'alaikum يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Assalamun alaikum. Tahan. Kira-kira panjenengan pengennya didatangi malaikat Matullah atau Assalamualaikum? Kalau malaikatnya uruk salam Assalamualaikum, panjenengan pasti jawab gimana? Waalaikumsalam. Ini nggak bisa dituntun kalau malaikatnya nggak uruk salam. Lelek panjenengan, ayo betul. Yang mesti wedi ngene rek. Gak mungkin harus waalaikumsalam, nggak mungkin. Lanjut. Masuklah kamu ke dalam surga ini disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Nah, makanya terus kemudian kita senyum. Ini hadiah yang tadi. Ini loh, nggak usah mulai itu. Sing penting nanti kita dalam kondisi husnul khotimah, itu maksudnya ini. Oke, yuk paradigma mindset kita rubah. Ketika kita ingin membuka pedoman, yuk tanamkan pada diri kita masing-masing. Ketika membaca, kita sedang apa? Mencari ridha Allah supaya mendapatkan petunjuk. Allahumma amin. Termasuk anak kita dan seluruh keturunan daripada anak cucu kita ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah hanya ala qiraatul furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah ya Rabbana ya Mughfir lana dzunubana wa dzunub ummatina wa abaina wa jaddatina wa ajdadina wa liman kana yadil fa istiqlali biladina wa bi ta'sisi masjidina hadha ya Allah kama ghafarta jami'an nabiyyina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina wa ati dzurriyyatina wa auladana wa ahfidatina ya Allah hikmataka wa ilmataka ma ataitana min jami'as shalihin innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala Muhammad khairil khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibnu Amr al-Fatihah. Kifayah, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah lah. Saya mohon ampun kepada panjenengan semua, mohon maaf dari batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.